Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Soshom materi sejarah. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Maka jawabannya A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Metode penelitian dan ilmu sejarah. Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah atau sumber lisan. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. Soal berikutnya. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kartanegara pada tahun 1275 sampai dengan 1286 adalah maka jawabannya B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Ini materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Ekspedisi Pamalayu, kerajaan Singasari di bawah perintah Raja Kartanegara pada tahun 1275 sampai 1286. Latar belakang pengiriman ekspedisi Pamalayu adalah untuk membendung serbuan bangsa Mongol. Saat itu, kekuasaan Kubilai Khan, Raja Mongol atau dinasti Yuan, sedang mengancam wilayah Asia Tenggara. Untuk itu, Kartanegara mencoba mendahulunya dengan menguasai Sumatera sebelum bagian dari pihak asing tersebut. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan dari ekspedisi Pamalayu ini adalah untuk menghalang kekuatan Nusantara di bawah satu komando Singosari yang bertujuan untuk menahan kemungkinan serangan dari Mongol. Soal selanjutnya. Penyebab utama kegagalan Sultan Agung menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 adalah jawabannya E. Menjangkitnya wabah kolera pada pasukan Mataram. Kerajaan Islam Mataram Islam. Penyebab kegagalan serangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1628 antara lain kalah persenjataan, kekurangan bahan makanan, jarak jauh yang terlalu jauh antara Mataram dengan Batavia, pembendungan sungai yang dilakukan oleh tentara Mataram ternyata berdampak menyebarnya wabah penyakit kolera. Soal selanjutnya. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Putra dan mendirikan Jawa Hakkokai adalah jawabannya A.
Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan Putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Pendudukan Jepang di Indonesia, jadi itu ada organisasi Putra dan Jawa Hakokai. Putra singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat, dibentuk pada 6 April 1943. Pemimpin Putra adalah 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Jawa Hakokai dalam bahasa Indonesia berarti Himpunan Kebaktian Jawa, dibentuk pada Maret 1944. Tutup. Para pemimpin Putra memanfaatkan organisasi tersebut sebagai tempat penggemblengan semangat rakyat guna menyambut kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin Putra yang merupakan tokoh-tokoh nasionalis tersebut mulai menampakkan semangat anti-imperialisme. Pihak Jepang menganggap bahwa Putra lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang. Oleh karena itu, Putra dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintahan militer Jepang berusaha membentuk organisasi baru yang berbeda dengan Putra. Organisasi tersebut adalah Jawa Hakokai. Soal berikutnya. Pemerintah Kabinet Ali Sastroamidjojo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu, maka jawabannya C. PNI, Masyumi, dan NU. Ini materi demokrasi terpimpin. Setelah pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu yaitu PNI, PKI, Masyumi, dan NU sebagai pembentuk formatur kabinet. Namun, yang mendukung pemerintah kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya 3 partai saja, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. PKI tidak masuk dalam pendukung. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Soal selanjutnya. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengumumkan Tri Komando Rakyat yang bertujuan, maka jawabannya C. Menggerakkan rakyat sebagai kekuatan inti untuk pengembalian Irian Barat. Ini materi tentang Irian Barat. Isi Trikora. Gagalkan pembentukan negara boneka. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Soal selanjutnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002 terkait dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah, maka jawabannya B. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini tentang reformasi. Langkah yang ditempuh Presiden Megawati pada tahun 2002 yang bertujuan untuk memberantas korupsi adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Fungsi dari KPK antara lain adalah melakukan pemberantasan tindak korupsi dan melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi tindakan korupsi. Selain itu, KPK juga bertugas untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap suatu tindakan korupsi. Keputusan untuk membagi Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan merupakan hasil dari perjanjian. Maka jawabannya D. Jenewa 1954. Ini tentang sejarah kawasan Asia. Konferensi Jenewa 26 April sampai 20 Juli 1954 adalah sebuah konferensi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang tujuannya adalah mencoba menemukan cara untuk menyatukan Vietnam dan mendiskusikan kemungkinan memulihkan perdamaian di Indochina. Pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berdasarkan keputusan 1954. Soal berikutnya. Pernyataan bangunan suci tempat pemujaan roh nenek moyang yang ditemukan dalam bentuk bertingkat-tingkat di daerah Lebak, Banten Selatan. Sebab bangunan suci berundak dan memiliki teras pada zaman prakarsa digunakan sebagai sarana upacara pemujaan. Maka pernyataannya benar, sebabnya alasannya juga benar, serta menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Ini tentang zaman prasejarah. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan yang suci, dan lokasi tempat penemuannya adalah Lebak Si Beduk, Banten Selatan, dan lereng Bukit Hiang di Jawa Timur. Oke. Soal selanjutnya. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Untuk pernyataannya itu benar, alasannya juga benar, serta mempunyai hubungan sebab akibat, maka jawabannya itu adalah A. Indonesia masa kerajaan Islam. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal setempat. Pada waktu itu, para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Soal berikutnya, pernyataan. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang dipimpin oleh Husni Tamrin menganut asas non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebab pembentukan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI dilatar belakangi oleh kegagalan petisi Sutarjo. Jawabannya pernyataannya benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah A.
Ini tentang materi Pergerakan Nasional Indonesia. GAPI berdiri pada 21 Mei 1939 dalam suatu rapat pendirian konsentrasi nasional yang diadakan di Jakarta. Beberapa alasan dibentuknya GAPI yaitu kegagalan dari petisi Sukarjo, adanya masalah internasional dengan munculnya fasisme khususnya di Jerman, dan sikap dari pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan rakyat Indonesia. Inisiatif datang dari Tamrin, tokoh Parindra, untuk membentuk suatu badan konsentrasi nasional karena melihat gelagat internasional yang semakin genting serta memungkinkan keterlibatan langsung Indonesia dalam perang. Maka pembentukan badan ini terasa sangat mendesak, antara lain untuk memupuk rasa saling menghargai serta kerjasama untuk membela kepentingan rakyat. Soal berikutnya. Proklamasi di Balibo pada tanggal 29 November 1975 yang menyatakan pengintegrasian Timur Timur kepada Indonesia didukung oleh partai. Jawabannya E. Jawabannya benar. Jadi semua benar ya. Jadi didukung oleh 4 partai itu. Integrasi Timur Timur. Pada tanggal 2 November 1975, Frattilin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timur Timur dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya. Proklamasi yang dilakukan oleh Frattilin dianggap tidak sah karena tanpa persetujuan dari partai lainnya. Adanya proklamasi yang dibacakan oleh Frattilin membuat UDT bersama APODT Kota dan Trabalista mengeluarkan pengumuman bersama, yakni Proklamasi Balibo. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga semua jawaban tadi adalah benar. Soal berikutnya. Beberapa nama tokoh dan pahlawan nasional yang merupakan tokoh-tokoh diplomasi Indonesia pada awal kemerdekaan adalah, jawabannya B. B itu berarti 1 dan 3 ya, Sultan Syahrir dan Agus Salim. Ini tentang pemerintahan parlementer. Diplomasi artinya perundingan, perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Diplomasi ini merupakan salah satu bentuk perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Para pejuang diplomasi Indonesia berunding dengan Belanda untuk membuat perjanjian yang akan dilaksanakan. Tokoh dan pahlawan nasional yang merupakan tokoh diplomasi Indonesia pada awal kemerdekaan antara lain Sultan Syahrir dan Agus Salim. Soal berikutnya. Kondisi politik di berbagai belahan dunia selama berlangsungnya Perang Dingin antara lain. Mana jawaban yang benar? Maka jawabannya B, 1 dan 3. Jadi, kondisi politik di berbagai belahan dunia selama berlangsungnya Perang Dingin antara lain Fidel Castro mendirikan negara komunis Kuba pada 1965, Vietnam melakukan invasi ke Kamboja tahun 1976. Oke, ini Perang Dingin ya. Selama Perang Dingin berlangsung, situasi dan kondisi dunia diwarnai oleh perebutan kekuasaan. Uni Soviet semakin kuat dan menduduki daratan Cina serta wilayah Korea. Kuatnya komunis ini semakin berkembang ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terjadi rivalitas antar komunisme, tampak dengan munculnya konflik Vietnam dan Kamboja. Sistem aliansi. Setiap negara yang bertentangan berusaha memperkuat dirinya dengan bergabung dalam satu aliansi.
Bentuk sistem aliansi ini dilakukan dengan bergabungnya blok barat maupun blok timur. Kegiatan spionase atau mata-mata. Kegiatan ini yaitu dengan menggerakkan agen intelijen yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu KGB merupakan dinas intelijen sivil di Uni Soviet, dan CIA Central Intelligence Agency, yaitu Dinas Rahasia Amerika Serikat. Dari sinilah diketahui bahwa CIA membantu orang-orang Kuba untuk melakukan serangan pada tahun 1961 yang disebut insiden Teluk Babi. Sedangkan Fidel Castro atau Presiden Kuba menghadapi insiden tersebut dengan meminta dukungan dari Uni Soviet. Yang keempat, perlombaan teknologi persenjataan dan ruang angkasa. Jadi pernyataan yang benar terkait kondisi politik di berbagai belahan dunia selama berlangsungnya Perang Dingin adalah pernyataan 1 dan 3. 1 dan 3 tadi ini ya. Fidel Castro mendirikan negara komunis Kuba pada 1965 dan Vietnam melakukan invasi ke Kamboja tahun 1976. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua tetap semangat belajarnya. Semoga teman-teman semua lulus PTN tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.